warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel kami Santri Patriot Panji Pelopor. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya niat dalam sholat. Sebelum kita mengkaji secara detail derajatnya niat dan tempatnya niat, kita akan membahas tentang sholat terlebih dahulu. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri karangan Syekh Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali dijelaskan, sholat dalam segi bahasa ialah ad-du'a'u bi khair, yakni berdoa dengan kebaikan. Jadi konteksnya bacaan di dalam sholat itu doa tentang kebaikan. Contoh bacaan duduk di antara dua sujud ialah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan belas kasihanilah aku, wajburni, dan cukupkanlah kekuranganku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki, wahdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku, wa'afini, dan berikanlah kesehatan kepadaku, wa'fu anni, dan ampunilah aku. Itu konteks dalam duduk di antara dua sujud. Contoh bacaan lain di dalam sholat ialah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kalian semua. Nah, salat secara syara ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Artinya perkataan dan perbuatan yang mana diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Karena dalam konteks salat itu kita mengawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu secara syaratnya. Salat adalah perintah dari Allah. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang merukuk. Jadi konteks salat itu adalah suatu hal penting. Nah, niat itu adalah sesuatu yang menentukan sah tidaknya sholat. Nah, sekarang kita fokus pembahasan tentang niat. Nah, niat itu sangat penting. Bahkan ada banyak hadis yang menjelaskan tentang niat. Contohnya dalam kitab Arba'in Nawawi karangannya Imam Yahya Syarifuddin An-Nawawi dijelaskan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yakni bacaannya innamal a'malu binniyat. Suatu pekerjaan itu diawali dengan niat. Bukan hanya di hadis, tapi ada beberapa karangan ulama yang mana di kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 1 Shahifah 381 konteksnya begini. Ketika kita bertujuan atau berkeinginan melakukan kebaikan, maka Allah akan menulis satu kebaikan atau satu pahala. Ketika kita melakukannya, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Beda lagi ketika kejahatan, kita ada tujuan melakukan kejahatan, hanya niat saja, maka tidak akan dicatat. Baru ketika kita melakukannya, maka Allah akan menulis satu kejahatan. Itu salah satu rahimnya Allah, belas kasihannya Allah kepada kita semua. Penjelasan sekarang kita fokuskan ke niat. Dalam kitab Taqrirus Syadidah dijelaskan niat mahalluha al-qalbu wa talaffadu biha sunnah wa waqtuha asna at-takbir. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, melafadzkannya hukumnya sunnah, dan waktunya itu di pertengahan takbir. Jadi ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, maka di hati itu qasdus syai', yakni bertujuan melakukan sesuatu. Jadi banyak orang yang salah paham, memahami niat itu harus berupa ucapan, yakni contoh dalam sholat fardu, usolli fardhu dhuhri harus begitu. Padahal niat dalam kitab itu hanya qasdul fi'li muqtaran bi fi'li. Jadi bertujuan melakukan pekerjaan yang mana dibarengi dengan pekerjaan tersebut. Kita akan membahas tentang derajatnya niat. Derajatnya niat dalam kitab Taqrirus Syadidah itu ada 3. Pertama, idza sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wat ta'in wal fardiyah. Jadi pertama ada qasdul fi'li, harus bertujuan melakukan apa. Yang kedua ialah ta'in, harus menentukan ini sholat duhur apa sholat asar. Yang terakhir adalah fardu, dijelaskan fardu apa sunnah. Jadi contoh umumnya orang yang biasanya maka itu usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala.
Sebenarnya yang wajib ialah hanya bacaan usolli fardhu duhri, itu saja. Ketika kita niat saya melakukan sholat fardhu duhur itu sudah cukup. Jadi gak usah dijelaskan beberapa rakaat atau karena Allah itu sudah, itu hukumnya sunnah. Derajat sholat yang kedua ialah idza kanat sholatu nafilatan muaqqatatan qadduha wal witri audati sababin kasunnati husufil qamar wal istisqa wajibah qasdul fi'li wat ta'yin. Niat sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sholat sunnah yang mempunyai sebab. Contoh yang mempunyai waktu seperti sholat duha, sholat witir, dan sholat yang mempunyai sebab seperti sholat istisqa, sholat husuf. Artinya ketika melakukan sholat sunnah maka diwajibkan dua saja. Pertama, qasdul fi'li, bertujuan melakukan. Yang kedua ialah ta'yin, mau sholat sunnah apa. Contoh umumnya itu sholli sunnatat duha rakaataini ada mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Padahal yang wajib itu cukup usolli duha. Jadi kamu niat saya sholat duha. Jadi ketika sholat berniat saya melakukan duha, itu sudah cukup. Selebihnya hukumnya sunnah. Dan yang ketiga, derajat yang ketiga ialah idza kanat as-sholatu nafilatan mutlaqan wajibah qasdul fi'li faqat. Jadi ketika melaksanakan sunnah mutlak itu diwajibkan qasdul fi'li saja. Jadi mau sholat sunnah, saya niat sholat sunnah, itu sudah cukup. Selebihnya hukumnya sunnah. Cukup sekian video tentang niat. Apabila ada kesalahan atau pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.